Saudara-saudara, kita akan membahas sebentar ya tentang seorang filsuf yang merupakan ahli semiotika atau tanda-tanda, namanya Roland Barthes. Nah, meskipun karyanya terdapat gaya yang bagus, Barthes pada awalnya berusaha melakukan analisis dan mengkritik kultur dan masyarakat borjuis. Ya. Nah, di sini dalam karyanya tahun 1957, Barthes menulis mitologis yang contohnya paling jelas. Ada imaji dan pesan iklan. Nah, yang iklan itu sudah lama ada, saudara ya. Tahun 57 sudah ada pesan iklan. Apalagi namanya hiburan. Kultur populer dan literer. Nah, jadi jangan dikira ini dunia internet saja yang membuat kita langsung menuju ke dunia yang terbuka dengan jendela yang terbuka. Sudah puluhan tahun yang lalu dimulai dengan budaya yang demikian dan ke media yang lain, yaitu media cetak. Nah, serta barang-barang konsumsi sehari-hari menemui telaah subjektif yang cukup unik dalam hasil dan penerapannya. Kadang-kadang prosa Barthes dalam mitologis yang mampu menggabungkan kehati-hatian dan kepuasan dengan ketajaman kritisnya mengingatkan kita pada filsuf yang lain, Walter Benjamin. Nah, tetapi tidak seperti Benjamin, Barthes pada dasarnya bukan seorang filsuf Marxis atau kritikus kultural dalam dirinya dengan inspirasi religius. Dia pada tahun 50-an dan 60-an adalah seorang ahli semiotika atau ahli tanda-tanda, yaitu seorang yang melihat bahasa sebagai yang dimodelkan dari teori Saussure tentang tanda yang melandasi pemahaman struktur kehidupan sosial dan kultural. Jadi saudara, meskipun kita punya pemahaman ilmu yang berbeda dari umumnya orang lain, kita dapat masuk wilayah itu dengan memakai prinsip-prinsip dasar yang itu terkait atau berpengaruh. Dengan demikian kita tidak perlu takut membahas apapun dari pendekatan yang kita miliki. Karena setiap orang mempunyai latar belakang berbeda dan itu dapat memberi sumbangsi untuk kehidupan. Dengan demikian meskipun kita lihat contoh ya, meskipun Roland Barthes itu bukan seorang filsuf Marxis atau kritikus kultural dengan inspirasi religius, ia dapat menilai tanda-tanda kebudayaan atau kultur yang ada di masyarakat dengan keahliannya yaitu sebagai ilmu bahasa, ahli ilmu bahasa yang khususnya semiotika atau tanda-tanda dalam bahasa. Ya dapat melihat bahasa sebagai yang dimodelkan. Dan ini melandasi pemahaman struktur kehidupan sosial dan kultural. Dengan ilmu bahasa kita dapat menilai tentang kultur atau kebudayaan yang berada di sekitar kita. Makanya tidak heran dalam novel-novel saya itu diwawancarai oleh mahasiswa dari berbagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu pengetahuan. Ada yang dari sastra, psikologi, sosiologi, bahkan dari ahli komunikasi juga. Sarjana komunikasi, karena dari novel yang dari bahasa itu dapat mencerminkan tentang kebudayaan juga, bahkan yang lainnya juga, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.